sholatnya rusak. Kalau sholatnya sudah rusak, dunia akhiratnya pun rusak. Di mana kita belajar wudhu? Di mana kita belajar sholat? Di tabligh akbar tidak ada, saudara. Tapi kita dapatkan itu di majelis taklim dari guru-guru, dari ustaz-ustaz ya Allah. Belum lagi ilmu halal haram, ilmu tentang muamalah transaksi. Bagaimana caranya supaya transaksi kita terhindar dari riba? Bagaimana caranya supaya hutang piutangnya benar? Bagaimana caranya supaya pembagian warisannya benar? Karena saudara, kalau kita nggak tahu, man lam yubali min aina akhadha malah, lam yubalillah min aina adkhalahu Allahun nar. Kalau siapa yang tidak peduli dari mana diambil uangnya, maka Allah nanti di akhirat tidak peduli dari pintu mana masukkan dia ke neraka, saudara. Kita nggak dapat ilmu itu kecuali di majelis taklim. Makanya umat ini, saudara, tidak akan bangkit kecuali kalau ilmu sudah hidup di tengah-tengah umat ini, saudara. Selama ilmu tidak hidup, selama yang hidup hanya mazahir, hanya gambaran saja, hanya bangga-banggaan saja, hanya cover saja, maka selamanya umat ini akan terus terbelakang, saudara. Tapi kalau ilmu sudah hidup, ilmu hidup di rumah kita, ilmu hidup di masjid kita, ilmu hidup di kantor kita, ilmunya Nabi hidup di masjid-masjid kita, ilmunya Nabi hidup di lingkungan kita, maka demi Allah, cepat atau lambat umat Islam akan sampai kepada kejayaannya, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya umat Islam bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Tapi di sisi lain, Pak Bu, saya sedih. Saya pilu. Kenapa saya sedih dan pilu? Karena saya meninggalkan separuh daripada jiwa saya di dalam, saudara. Ini alhamdulillah Haji Daud waktu itu termasuk yang pernah besuk kami, walaupun baru duduk berapa menit udah keluar gara-gara gempa waktu itu. Bayangkan Haji Daud datang ke baris krim, gempa langsung, masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Harus dievakuasi, harus keluar. Habib Abdurrahman juga pada saat itu ikut menjenguk di saat jam jenguk, di saat jam besuk, saudara. Jadi saya di satu sisi saya pilu, saya sedih, beliau masih di dalam, saudara. Makanya kita doakan terus, jangan pernah berhenti mendoakan. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan penuh ijabah doa. Mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya Rabbal. Makanya ini semua yang hadir rakyat Indonesia, betul? Saya mau tanya pendapatnya rakyat Indonesia. Kira-kira Habib Rizik, keluarkan isi hati Anda, unek-unek Anda. Semakin itu bertentangan dengan isi hati Anda, apa yang terjadi? Semakin keluarkan, semakin keras. Saya mau tanya, Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Tidak. Pantas atau tidak? Tidak. Layak atau tidak? Tidak. Cocok atau tidak? Tidak. Saya mau tanya, beliau penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Terhadap negeri ini beliau berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Saudara, saya tahu betul beliau, saya tahu persis beliau, saudara. Enggak, beliau setitik pun enggak ada ambisi untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjabat, saudara. Saya tahu betul beliau, saya duduk bersama beliau, beliau ayah saya, beliau guru saya. Setitik pun tidak ada ambisi untuk mendapatkan jabatan, saudara. Setitik pun tidak ada ambisi untuk harta. Bahkan harta beliau keluarkan untuk perjuangan, untuk pendidikan, untuk dakwah. Uangnya dari umat, untuk umat, saudara. Masya Allah, kalau beliau mau kaya gampang dari dulu, saudara. Kalau beliau aja mau jadi miliarder mudah dari dulu, saudara. Tapi beliau memilih jalan yang sulit, penuh rintangan, penuh cobaan. Padahal kalau mau enak bisa. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan, saudara. Cita-cita beliau sederhana, simple, supaya akhlak bangsa ini terjaga, saudara. Akhlak bangsa ini selamat. Selamat dari minuman keras, selamat dari pelacuran, selamat dari narkoba, selamat dari prostitusi, selamat dari pornografi, selamat dari porno aksi, selamat dari aliran sesat, selamat dari komunisme. Saya mau tanya, cita-cita beliau mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Makanya ibadah Allah, jangan berhenti umat Islam. Setelah ini kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau segera dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya niat buruk terhadap beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan para ulama kita, para tokoh kita, para aktivis kita yang sedang mendapatkan cobaan, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah. Habib Bahar dibebaskan oleh Allah, Haji Munarnan dibebaskan oleh Allah, para tokoh-tokoh lainnya dibebaskan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo sama-sama kita baca shalawat Badar. Insyaallah dengan shalawat Badar yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat berkah di bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan itqun minan nar. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan kelapa dua dengan sholawat. Setuju? Setuju? Semuanya semua salatullah salatullah ala Taha Rasulillah. Kurang keras. Rasulillah salatullah. Angkat tangan minta sama Allah semua. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah. Billah ilahi salim al-ummah min al-afat Allah ilahi salim ummah min al-afat wan nijmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil ya Allah salatullah. Wassalamu alaika ya Rasulullah. Allah salatullah. Billah Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. وبلغنا رمضان بأهل يا الله صلاة الله. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan